Bab 245, Berjalan Bencana. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Dia benar-benar seorang putri, beruang botak dari seorang pria bernama Herrick bergumam dengan suara dalam saat dia mengamatiku dengan seksama. Kau membuatnya tidak nyaman, bodoh, cewek bernama Nipia itu memaki. Maaf, aku belum pernah melihat seorang putri sungguhan sebelumnya, gumam Herrick. Aku menahan senyum ketika aku melihat dua pertengkaran di depan mataku beralih ke Madam Astera. Dia sedang berbicara dengan seorang pria yang lebih kurus, tidak jauh lebih tua dari saya, meringkuk, memeluk lututnya ketika seluruh tubuhnya bergetar. Jess sudah ada di sini sejak kami tiba, dan menilai dari kondisinya, aku tahu sebabnya, pria itu berantakan. Jess tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak kami tiba, hanya menggumamkan serangkaian kata-kata yang tidak jelas ketika ia bergoyang-goyang. Dia yang terburuk, komentar Nipia, ekspresinya yang baja melembut saat dia memperhatikannya. Dia menyaksikan seluruh unitnya saling membantai di depannya. Pembantaian, satu sama lain. Saya bergema, ngeri. Nipia mendekat dan berbisik, yup. Bahkan gadis yang kita semua tahu dia, diam-diam, berkencan. Petik 2. Nipia, kata Nyonya Astera, suaranya tajam. Saat menyebutkan namanya, tubuh Nipia menegang. Maafkan saya, Nyonya Astera. Aku menyaksikan Nipia berlari kembali ke tempat dia biasanya duduk. Aku mendapati diriku menatapnya dan Herrick, tubuh mereka nyaris tak terlihat di atas artefak cahaya redup di antara kami. Meskipun tidak sejelas kondisi pikiran Jess, Herrick dan Nipia dipenuhi dengan luka-luka. Terutama, Herrick kehilangan tangan kirinya, dan oleh darah yang menyebar bahkan di atas perban tebal yang melingkari pergelangan tangannya, aku bisa tahu bahwa lukanya cukup baru. Nipia tampaknya tidak memiliki luka selain dari luka berdarah mengalir di sisi wajahnya, tetapi setiap kali dia menggerakkan tubuhnya, dia akan mengernyit sedikit. Aku merasakan simpul di dadaku memandangi mereka. Di satu sisi, saya mengasihani keadaan tempat mereka berada, tetapi di sisi lain, saya mengagumi kenyataan bahwa mereka masih bisa tersenyum walaupun menghadapi situasi mereka. Setelah Jess tertidur dengan kepala terkubur di lututnya, Nyonya Astera berjalan ke bagian belakang gua tempat kami duduk di sekitar artefak cahaya redup. Dia duduk di depanku, tatapannya membuat lubang ke jiwaku. Baik Nipia dan Herrick telah berhenti berbicara dan sepertinya baru beberapa menit sampai Madam Astera berbicara lagi, dan ketika dia melakukannya, bukan itu yang saya harapkan dia katakan. Dia mengutuk, memukuli tanah yang keras dengan tinjunya. Nipia, Herrick, dan aku semua terkejut oleh ledakannya yang tiba-tiba. Menyisir kembali poninya dengan jarinya, dia menatapku dan mendesah. Itu bukan pertanda baik untuk melihatmu di sini, putri. Saat itulah saya menyadari alasan ledakannya. Saya tidak terluka, tetapi saya melarikan diri dengan menyamar. Kehadiran saya sangat jauh di sini berarti ada sesuatu yang sangat salah, dan dia tidak mungkin lebih benar. Aku mengangguk. Kamu benar, ternyata tidak. Tetapi sebelum saya menjelaskan situasinya di luar sana, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Sepengetahuan saya, kami memenangkan pertempuran di pantai Teluk Etistin. Petik 2. Kami dulu dan tidak, katanya samar. Pengetahuan saya dipenuhi dengan celah karena unit saya diposisikan menuju pinggiran pertempuran, tapi saya akan menjelaskan yang terbaik dari kemampuan saya. Jadi, dia memberitahu saya apa yang terjadi sementara kami semua diam-diam mendengarkan. Pertempuran Bloodfrost adalah apa yang dijuluki para tentara sebagai pembantaian yang terjadi di pantai Teluk Etistin. Selama Jenderal Farai dan Arthur ada di sana, pertempuran itu sepihak, Alakria tampaknya tidak memiliki kesempatan. Tetapi ketika pertempuran berlangsung, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Tentara musuh melemparkan diri mereka ke medan perang tanpa formasi, melarikan diri atau bahkan memohon hidup mereka, dan kadang-kadang, mereka bahkan melihat tentara mengorbankan teman-teman mereka untuk menyelamatkan diri. Terlepas dari semua ini, para petinggi melanjutkan perintah untuk maju. Mereka ingin mengambil alih kapal-kapal Alakrian yang berlabuh di ujung lain lapangan es. Itu pada hari ketiga situasinya terbalik. Madam Astera tidak bisa memberitahu saya dengan tepat bagaimana mulainya, tetapi ketika barisan-barisan depan baru yang seharusnya meringankan posisi garis depan saat ini tidak tiba, para tentara tahu ada yang salah. Kemudian, tentara Alakrian, tentara sebenarnya dalam formasi dan tim ketat yang jelas tahu apa yang mereka lakukan, datang dari belakang. Mayoritas pasukan di Caten yang berada di lapangan sekarang tiba-tiba terjepit, dan semua orang bisa melihat pertempuran terjadi di atas kita di langit. Jenderal Farai sedang bertarung dengan musuh yang mampu menahannya sendiri melawan tombak terkuat. Pasukan di Caten tetap kuat, dan cadangan yang telah berperang melawan tentara Alakrian yang asli perlahan-lahan mendapatkan kembali pijakan mereka setelah kejutan awal mereka. Terlepas dari kemunduran besar, begitu Lance Mika bergabung dalam pertempuran, para di Catian berharap untuk keluar dari pertempuran ini dengan kemenangan. Yaitu, sampai pria itu tiba. Ekspresi Madam Astera menjadi gelap ketika dia terus berbicara, baik Nipia dan Herrick gemetar hanya karena penyebutan orang itu. Dengan kedatangan sosok baru ini, pertarungan yang sudah berdarah telah berubah menjadi adegan neraka. Sejumlah paku obsidian melesat keluar dari tanah, menusuk sekutu dan musuh. Awan kabut kelabu suram perlahan menyebar, membuat pasukan yang terkena dampak menjadi monster gila yang menyerang kita.
Tapi yang terburuk adalah api hitam yang menyelimuti seluruh unit tentara dan tumbuh lebih besar meskipun seluruh tanah terbuat dari es. Di belakangnya hanya bertumpu darah dan jelaga. Itu hanya satu orang, tetapi lebih akurat untuk menyebutnya bencana berjalan. Hanya butuh beberapa jam untuk pertempuran itu dirubah menjadi kuburan. Bagaimana kalian bisa selamat dari itu? Saya bertanya, suara saya keluar serak dan bergetar. Karena api hitam, paku, dan asap tidak diarahkan tetapi hanya menyebar secara acak, Dicatian dan Alakrian sama-sama terpengaruh. Mereka yang tidak mati karena sihir maut itu dapat melarikan diri karena bahkan orang-orang Alakri pun dalam keadaan kacau, Madam Astera menjelaskan, tatapannya jatuh ke tempat Herik dan Nipia berada. Pasti ada orang-orang yang selamat yang bersembunyi di sini jika mereka belum tertangkap dan ditangkap, itulah sebabnya kami melakukan operasi ini, kami berusaha menemukan lebih banyak sekutu. Kami menemukan Jess ketika dia diserang dan menyelamatkannya kemarin, lanjutnya, melirik cepat ke arah remaja yang tidur itu yang melengkung menjadi bola sebelum berbalik ke kami. Keduanya adalah yang tersisa dari unit saya, tetapi ada beberapa lagi di luar sana yang ada di sana ketika kami pertama kali menemukan Anda. Kami telah mengerjakan sebuah sistem di mana satu kelompok kembali sementara lingkaran lain di sekitar kalau-kalau kami diikuti. Petik 2. Aku mengangguk, tidak bisa menjawab apapun yang sesuai dengan situasi ini. Bagaimana persediaanmu? Saya bertanya setelah jeda yang lama. Kita dapat membagi jatah selama 4 hari lagi maksimum di antara kita berlima dan 3 lainnya yang akan segera datang, katanya. Selain rezeki, kita tidak punya apa-apa. Kit medis darurat yang saya bawa di cincin dimensi saya digunakan untuk memperbaiki cedera Herik. Petik 2. Pada pengingat lukanya, prajurit besar itu mencelupkan kepalanya, melihat tunggul di mana tangan kirinya dulu berada. Sekarang, Putri, beritahu kami situasinya di luar sana. Apakah perang berakhir? Apakah kita kehilangan? Madam Astera bertanya, matanya yang besar dan tajam terfokus padaku. Aku mengalihkan pandanganku ke Herik dan Nipia, mereka berdua menatap kembali dengan penuh perhatian, penuh harapan, putus asa. Aku duduk dan menjaga ekspresiku tegas dan percaya diri. Kita kehilangan perang ini, tetapi belum berakhir. Tolong jelaskan, Madam Astera bersikeras, bersandar lebih dekat. Jadi, saya menunjukkan kepada mereka medali dan memberitahu mereka tentang tempat perlindungan yang bahkan Alakrian tidak akan dapat menemukannya, apalagi menerobos masuk. Saya memberitahu mereka bahwa Komandan Virion dan Jenderal Byron ada di sana, bersama Jenderal Arthur, seorang peramal yang kuat, dan bahkan seorang emitor. Saya memberitahu mereka tentang bagaimana peramal telah menyiapkan persediaan sebelumnya dan bahwa semua komponen yang diperlukan ada di sana untuk menopang ratusan, jika tidak ribuan, orang. Iklan. Tetapi pada akhir pesan saya yang dipenuhi harapan, mereka bertiga balas menatap saya dengan wajah marah. Jadi hasil dari seluruh perang ini telah diprediksi. Kami ditakdirkan untuk kalah sejak awal. Nipia bergumam, ngeri. Detak jantungku bertambah cepat. Apa? Tidak, maksudku. Apakah Komandan, Jenderal Arthur, dan Jenderal Byron melarikan diri dari pertempuran ini untuk menyelamatkan diri? Madam Astera bertanya, suaranya mendidih dengan kemarahan yang terkendali. Tentu saja tidak. Mereka telah diserang oleh sabit di kastil. Mereka nyaris berhasil keluar dari sana hidup-hidup, saya beralasan, tidak mengharapkan reaksi semacam ini. Kepala Madam Astera tenggelam saat dia membenamkan wajahnya di tangannya. Bahunya terangkat ke atas dan ke bawah saat dia menarik napas dalam-dalam, sampai akhirnya dia melihat ke belakang dengan tatapan mengeras. Pertanyaan terakhir, dan tolong jawab dengan jujur, katanya, mengirimkan rasa dingin di punggungku. Apakah mereka tahu? Alisku berkerut, permisi. Komandan Virion, Jenderal Arthur, Jenderal Byron, apakah ketiga orang ini tahu apa yang akan terjadi di sini? Petik 2. Tidak, bentakku. Tidak seorang pun kecuali Penatuarinia, sang peramal, yang tahu. Tidak ada yang lebih marah dari ketiganya karena tidak diberitahu tentang semua ini. Mereka menyalahkan diri sendiri lebih dari siapapun atas bagaimana perang ini berakhir, tetapi mereka masih di sana karena mereka tahu itu satu-satunya kesempatan yang kita miliki untuk mengambil kembali Dicaten. Petik 2. Setelah kesunyian tersiksa selama beberapa menit, Madam Astera menghela napas. Saya mengerti. Jadi apa rencananya? Apakah Anda bepergian ke sini karena peramal mengetahui lokasi kami? Petik 2. Aku menggigit bibirku, tidak bisa menjawab. Justru sebaliknya, aku menyelinap sendirian di sini dalam upaya egois ini untuk membawa kembali orang tuaku, hanya untuk gagal dan diusir dan ditemukan oleh kelompok Nyonya Astera. Aku datang untuk menemukan Dicatian dan membawa sebanyak mungkin yang aku bisa kembali bersamaku ke tempat perlindungan. Aku berbohong. Satu-satunya penghiburan adalah melihat Herik dan Nipia saling tersenyum, gembira karena mereka akan aman begitu mereka ada di sana. Bahkan Jess mengangkat kepalanya, tatapannya tenang dan penuh harapan. Madam Astera mengangguk tetapi saya tidak bisa membaca ekspresinya. Bagaimanapun, mereka telah setuju untuk pergi bersamaku ke Telmore City, tempat kami menyelinap masuk atau bertempur menuju gerbang teleportasi di sana. Yang harus kami lakukan hanyalah menunggu rombongan Madam Astera yang lain tiba. 1 jam berlalu ketika kami menunggu dengan tidak sabar untuk lebih banyak orang datang, tetapi tidak ada yang melakukannya. Mereka seharusnya tidak berada di sana selama ini, geram Madam Astera ketika dia mondar-mandir di dalam gua. Aku akan pergi melihatnya sendiri.
Tetaplah di sini. Tunggu, aku berseru. Ini akan memakan waktu terlalu lama jika kamu pergi keluar dan mencarinya sendiri, lalu kembali. Kami melakukan perjalanan ke utara untuk sampai ke sini dari tempat kami berada sekarang. Jika kami pergi bersama dan bertemu dengan anggota kelompok lainnya di bawah, itu akan menjadi perjalanan menuju kota Telmore. Petik 2. Ini akan mencukur setidaknya setengah hari, tergantung pada seberapa cepat kita dapat menemukannya, cetus Nipia. Aku tidak suka itu, tapi kamu benar. Putri, apakah Anda memiliki pengalaman dalam melacak atau mengintai? Madam Astera bertanya. Aku sudah mendapat pelatihan dari guruku sebelumnya tentang penggunaan sihir angin untuk kepanduan tetapi pengalamanku yang sebenarnya minimal, jawabku, mengencangkan sepatu bot kulitku. Jadi, kamu spesialis angin, bagus. Itu akan berguna di luar sana, jawabnya, berbalik ke Jess. Bagaimana perasaanmu? Anda punya satu episode lagi. Petik 2. Bocah bernama Jess berdiri perlahan, mengayunkan karung di atas bahunya. Aku sedikit lebih baik sekarang. Terima kasih Nyonya Astera. Petik 2. Kalau begitu mari kita bergerak, kata pemimpin itu singkat. Kami meninggalkan gua melalui pintu masuk kecil yang kami tutupi dedaunan. Dari luar, tempat persembunyian kecil itu tak lebih dari lereng di dasar bukit. Tetap rendah dan beberapa meter terpisah satu sama lain, kami berjalan ke selatan melalui hutan. Hutan di sini tidak sepadat atau sepadat hutan Elsire, bahkan satwa liar pun langka dan pemalu. Saya merindukan rumah, lebih dari yang pernah saya lakukan di masa lalu. Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di Sapin ketika saya masih di sekolah, tetapi kenyataan bahwa saya mungkin tidak memiliki rumah untuk kembali sekarang benar-benar mengejutkan saya. Bahkan jika kastil tempat aku dibesarkan masih ada di sana, apa gunanya? Orang tua saya pergi. Tidak sekarang, Tess. Aku menelan ludah dan menarik napas panjang. Saya tidak memiliki kesempatan untuk berduka untuk orang tua saya meskipun melihat mayat mereka dipajang untuk mengirim pesan. Sekarang, bahkan tubuh mereka hilang. Aku menarik napas lagi, berusaha menenangkan diriku. Akan ada waktu untuk berduka begitu kita semua aman. Untuk saat ini, saya perlu fokus untuk membawa semua orang kembali ke penampungan. Mengalihkan diri dari pikiran saya sendiri dengan mencari anggota hilang dari kelompok Madam Astera, kami terus menelusuri rute kami. Saya tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu, tetapi tiba-tiba, Nyonya Astera mengeluarkan peluit yang mengerikan seperti burung. Ini adalah isyaratnya agar kita semua berhenti dan berbaring. Hanya perlu beberapa detik bagiku untuk mengetahui apa yang telah dilihat dan didengar pemimpin itu, hanya beberapa meter di sebelah tenggara dari posisi kami adalah pengocokan semak dan gertakan ranting. Itu terlalu besar untuk menjadi hewan pengerat atau kelinci, dan tampaknya terlalu canggung untuk menjadi rusa. Kami menunggu Madam Astera perlahan-lahan menguntit apapun yang ada di sana, nyaris tidak menangkap pantulan pedangnya yang tipis. Dia bergerak dengan mudah, seolah-olah meluncur melalui pepohonan dan dedaunan karena kehadirannya nyaris tidak terdeteksi bahkan ketika aku sedang mengawasinya. Terlepas dari situasi yang kami alami, aku mengagumi kehebatannya. Dia akan menjadi sekutu yang kuat yang dapat membantu menyelundupkan lebih banyak orang menjauh dari Alakrian begitu dia menetap. Aku terus menunggu, mengamati, seluruh tubuhku menegang. Ketika Nyonya Astera hampir mendekati benda itu, ketika dia tersentak berhenti dan memberi isyarat agar kami datang. Dengan napas lega, kami semua bergegas ke tempat dia, hanya untuk melihatnya berjongkok di atas sosok yang tidak bisa kulihat. Semakin dekat, mataku melebar saat melihat prajurit yang terluka. Dia berantakan dengan baju besinya dan pakaian pada dasarnya diwarnai dengan darahnya sendiri. Di sampingku, Nipia terkesiap. Itu Abad. Dia berlari ke arah pria yang terluka itu dan aku mengikuti sampai aku cukup dekat untuk mendengar bagian terakhir dari apa yang dia katakan. Petik 2. Terbunuh. Anak laki-laki. Bahkan sebelum saya sempat menginterpretasikan apa yang dia katakan, binatang buas saya tiba-tiba akan terbakar dan setiap serat di tubuh saya menjadi kaku. Seolah-olah selimut tebal dari hawa nafsu duniawi dan tak berkesudahan ini telah merasuki diriku. Aku nyaris tidak bisa tetap berdiri. Herrick dan Nipia jatuh berlutut, gemetar sementara Jess meringkuk dalam posisi janin, gemetar hebat. Putus asa, aku menoleh ke Madam Astera, hanya untuk melihatnya menatap di belakangku, mata terbelalak, dan bibir bergetar ketika dia bergumam, "Kakakmu." Dalam pertempuran. Saya tahu, seluruh tubuh saya tahu, bahwa tidak seperti di pusat kota, sudah terlambat untuk melarikan diri kali ini. Bersedia untuk berbalik, saya melihat seseorang yang tidak pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Seseorang yang saya pikir telah mati dan hampir lupa, tetapi seseorang yang tidak bisa lebih akrab. Namanya luput dari bibirku saat aku menatapnya. Elia.